masuk. Baik, mari kita bahas ayat-ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Wal 'ashri, demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Makna kata asr wal asri ini secara umum adalah waktu keseluruhan. Tetapi secara khusus waktu yang dimaksud di sini memang waktu asar. Mengapa demikian? Karena waktu asar ini menunjukkan suatu waktu hasil daripada amal perbuatan manusia. Sehingga sebagian ulama mengatakan asr maknanya itu diperas. Tenaga seseorang diperas untuk beramal. Nah, ini kata-kata ini juga bisa kita lihat di dalam makalahnya orang Arab. La tuba'ul burtuqal ba'dal asri. Tidak boleh buah jeruk itu dijual setelah diperas. Jadi maknanya ba'dal asri setelah diperas, bukan setelah asar. Kalau maknanya setelah asar, nanti para pedagang kita di Karanganyar akan protes. Jadi maknanya adalah setelah diperas. Jadi banyak buah jeruk itu disuntik dulu sarinya, terus dijual. Itu adalah larangan. Jadi la tuba'ul burtuqal ba'dal asri. Dan ketika manusia sudah beraktivitas seharian penuh sampai sore, sampai asar, maka manusia itu akan mengalami kerugian. Innal insana lafi khusr. Semua disebut di sini manusia ini hanya terkecuali orang-orang yang terbebas dari hukum Islam, ghairu mukallaf, yaitu orang-orang atau anak-anak yang belum dewasa, termasuk orang gila, jadi orang yang tidak dibebani untuk melaksanakan perintah agama atau hukum agama. Semuanya selain itu mereka akan mengalami kerugian, terkecuali illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Kecuali orang yang pertama adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang mempunyai keyakinan yang kuat di dalam hatinya, tasdiqun bil qalbi, akan rukun Islam, iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari akhir, dan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, khairihi wa syarrihi, baik takdir yang bagus ataupun yang buruk. Yang itu dia yakini dengan seyakin-yakinnya di dalam hatinya. Wa amilus shalihat, orang yang tidak akan dirugikan lagi adalah orang-orang yang beramal soleh, yang berbuat kebajikan. Jadi yang mencakup semua amal soleh, yastamilu ala masalih jami'il masalih al-am asyariyah. Semua kebaikan-kebaikan yang ada hubungannya langsung kepada Allah, yang disebut juga dengan ibadah mahdoh, atau juga yang berhubungan kepada sesama manusia ghairu mahdoh, termasuk dalam
zaman sekarang ini, waktu sekarang ini mengikuti apa yang dianjurkan pemerintah di dalam rangka untuk memutus penyebaran COVID-19 dengan mengikuti protokol kesehatan, itu bagian daripada amal soleh. Itu bagian dari orang-orang yang tidak akan dirugikan. Wa tawassaw bil haq, yang berikutnya adalah orang-orang yang mau nasihat menasihati di dalam kebaikan. Di dalam hal ini, nasihat menasihati dalam konteks zaman sekarang ini, agar manusia mengikuti anjuran maklumat dari pemerintah, dari Kapolri, dari MUI, dan dari semua pemerintah yang terkait di dalam penanganan COVID-19 ini, agar memakai masker, cuci tangan, pakai sabun dengan air yang mengalir, hindari kerumunan, dan lain sebagainya. Termasuk di saat ini, itu bagian mengikuti tawassaw bil haq. Yang terakhir adalah wa tawassaw bis sabr, nasihat menasihati di dalam kesabaran. Kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya virus corona ini. Kita harus sabar. Bahkan waswabiru, tingkatkan kesabarannya. Jadi sabar di dalam 3 hal tentunya menurut Imam Al-Ghazali. Pertama, sabar di dalam menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar di dalam menjauhi maksiat. Yang ketiga, sabar di dalam mengatasi atau menghadapi ujian atau musibah yang terjadi. Kelompok-kelompok tersebut orang yang beriman, beramal soleh, nasihat menasihati di dalam kebaikan, dan nasihat menasihati dalam kesabaran, itulah orang-orang yang tidak akan dirugikan. Dengan kata lain, mafhul mukhalafahnya, pemahaman sebaliknya adalah mereka adalah bagian kelompok-kelompok yang akan beruntung, baik beruntung di dunia maupun di akhirat. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.